Fenomena supranatural menjadi hal yang kerap ditemui sejak masa pembangunan mes untuk karyawan ini. Kekosongan ruang semakin menambah kuat energi makhluk-makhluk astral yang mencoba berinteraksi dengan manusia. Kayaknya ada yang ngikutin aku dari belakang nih ya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Aku mohon. Jangan. Ih, takut. Astagfirullahaladzim. Takut. Saya Rudi Kawilarang, inilah masih Dunia Live. Iya, lokasi kita gelap sekali nih, Pamengku. Mungkin ada yang ingin Pamengku lakukan, mungkin berkomunikasi dengan energi ya. Silakan aja, mau itu ke arah titik yang mana silakan. Ya memang sih dari ini terasa sih ada orang-orang lain yang menunjukkan dari arah sana. Jadi ada 3 dimensi nih, dari sebelah kiri saya juga. Di sana juga itu mungkin kalau kita melihat satu konsep air ya, ini sesuai dengan di sebelah kita tuh ada pura campuran dengan ada sungai campuran. Ini pertemuan ini, Bang Rudi. Jadi getarannya sudah terasa sekali. Kalau yang panas sendiri ini identik dengan sosok apa sebetulnya dari Menang. Kalau yang panas itu beda lagi. Sosok seperti kalau ini saya rasakan seperti orang Bali bilang mungkin memedi ya. Kalau yang di sana ini baru ada terasa seperti gamang ini. Nah ini ada gamang. Karena sudah ada proses pembersihan posisi di sana itu dulu. Ada ini tadi sosok apa? Seperti berkelabat cepat banget. Lari ke sana. Menang. Ini Pak, ini pamangku. Ini Pak. Pamangku ini nih Pak, coba deh. Terus lebih dekat bisa Pak. Kita coba tarik untuk lebih dekat. Karena dia sepertinya menjauh pada saat kena sinar is. Mungkin dia ingin menanyakan sesuatu pada kita. Kalau dari getaran yang saya rasakan ya, kalau getaran itu kan kadang kalau getaran emosi, getaran orang kangen, kalau kita mau bikin ini dia ingin melakukan satu interaksi. Ada apa sih sebenarnya di sini kan gitu ya, gitu. Cita tadi melihat sosok apa di sini? Perempuan tapi wajahnya setengah seperti laki-laki, setengah seperti perempuan. Saya nggak tahu tuh bentuknya seperti apa, maksudnya disebutnya apa kalau di Bali. Jadi wajahnya setengah laki-laki, setengah tidak jelas. Ya, untuk sosok-sosok yang juga dilihat oleh Citra, mungkin nggak sosok ini bisa menampakkan bentuknya nih terhadap peserta uji nyali nanti, Pak Mengku? Kemungkinan dia lebih senang sih, karena kalau golongan dia seperti kita di Bali ini namanya memedi atau lebih dominan, dia akan mendapatkan diri ketimbang ada sebutan nama gamang atau samar itu sendiri. Kalau sama agak jarang dia gitu. Samar atau gama ini dari jenis yang mana maksudnya? Dari golongan yang apa? Tingkatnya lebih tinggi? Kalau samar itu lebih tinggi, jadi dia kalau dihitung kelasnya mungkin kelas 4 sudah ya. Itu kalau tahunya itu kelas 1. Berarti kalau yang kelasnya lebih tinggi dia tidak akan menyukai lokasi yang seperti ini? Kurang menyukai, dia akan lebih dekat dengan aura-aura yang mudah positif, tempat sembahyang itu. Lebih ke arah pura gitu ya? Ya. Nah, tadi mengatakan di sini energinya terasa lebih panas ya ke arah dalam sini. Ya, sini. Ke dalam. Jadi ini seperti ada ini satu kayak terminal di sini. Bangunan sendiri memang letaknya agak lebih menjorok ke dalam ya. Yeah. Jadi mungkin nggak energinya juga akan terasa lebih terkumpul. Ada suara. Ini ada mau
kita berinteraksi, ayo kita. Tapi mereka yang ada di sini sendiri sebenarnya bukan dari bahasa yang diucapkan, tapi energi yang kita lontarkan ya Pak ya. Sebenarnya. Jadi tidak dengan kata aja, dengan dia, karena kita paling bahasanya mainnya kan bahasa gerak kan ya dari gerak itu kita akan menggunakan diucap pun belum tentu dia ngerti, tapi kalau kita mengekspresikan dia akan datang ya. Ruth, ini nggak tahu ya suasananya makin nggak enak. Saya ngerasa kayak jangan terlalu lama di sini gitu loh. Jangan terlalu lama di sini. Kami di sini sudah menderita. Bahasanya seperti itu Pak Mangku. Jadi betul. Kami di sini sudah menderita. Cukup Pak Mangku untuk penjelasannya sendiri? Saya rasa sih cukup nanti kok. Untuk sementara ini cukup. Ya, kita taruh saja peserta di sini biar merasakan interaksi seperti apa sih. Betul. Ya, kalau seandainya memang mereka tidak menyukai kehadiran manusia ya di lokasi yang sudah terbengkalai ini. Ya, kita kembali mungkin ke ruang kontrol, langsung saya akan jemput pesertanya nih. Oke. Pak Mangku, terima kasih untuk cerita dan penjelasannya. Mari, saya Citra. Ya, silakan dilepas tutup matanya. Selamat malam. Malam. Dengan siapa? Maya. Maya. Perkenalkan ya, di sini ada Citra Prima. Maya, suara gong menandakan uji nyali sudah bisa dimulai. Ya, selamat beruji nyali. Permisi, maaf mengganggu ya. Maaf Om, Tante, maaf. Misi, nggak bermaksud mengganggu. Kosong. Apa itu? Mau mati. Misi ya. Maaf, cuman mau memantau. Ya ada yang gerak, kain. Apa itu? Mami, kayak ada yang dilempar tuh, apa itu? Enggak, aku nggak ganggu. Tadi ada lemparan kayu di sana. Semakin merinding diriku ini. Semakin merinding, semakin nggak karuan merindingnya. Tuh ada suara piring lagi. Aku lagi nggak mau makan kok ada suara piring. Di sana ada suara piring. Di sana lagi, aduh banyak sekali sih suara. Di sana ada suara kayak piring itu loh, kayak apa makan. Tuh kan ada suara tuh. Aku nggak sengaja. Maaf, nggak sengaja. Ada suara dus gitu. Apa kayak kayu dilempar tuh. Jangan ngambung nak Mama. Suara beling. Aduh. Ada suara tek tuh kak. Kayak ada suara kes apa? Kayak barang lagi dijatuhin, nggak tahu itu kayu atau apa. Aduh, jangan ada suara-suara gitu lagi ya. Oh, nah.
Tuh. Tuh di sana ada suara lemparan lagi. Gimana? Lempar. Di sana banyak sekali sih gangguannya, Mami. Ada suara lemparan di sana. Beberapa kali terjadi fenomena suara yang sangat keras sekali sebetulnya. Seperti benda yang memang betul-betul bergeser dari tempatnya, dari letaknya yang di awal. Nah, di sini mungkin peserta juga tidak begitu melihat ya benda tersebut bergeser, tapi fenomena suara sendiri begitu sangat jelas di sini. Mungkinkah fenomena ini juga sebetulnya sudah dalam taraf level ya poltergeist ya. Kalau kita membicarakan mungkin poltergeist levelnya sudah sangat tinggi sekali di sini. Hanya saja aktivitasnya masih mungkin di luar dari radius jangkauan kamera yang ada di lokasi uji nyali. Kalau dari saya sendiri sebenarnya yang suara yang didengar oleh peserta ini satu hal. Untuk memastikan apakah itu benar-benar fenomena poltergeist, kita harus melihat apakah nanti pada saat kita menyebut peserta adanya perpindahan benda. Itu pasti akan terlihat sekali. Yang kedua, kalau menurut saya itu juga bagian dari residual energi di mana di lokasi ini dulu pernah terjadi kapal karam, benturan yang sangat keras. Bisa jadi itu adalah rekaman alam yang mungkin pada saat itu dari kapal jatuhlah beberapa peti ke daratan dengan suara benturan yang sangat keras, dan itu kembali terjadi di lokasi uji nyali. Menciptakan fenomena suara tersebut ya. Residual energi. Itu. Dibilang jangan ganggu. Jangan ganggu. Ada suara jedor tadi. Dengarkah itu? Ya, ada suara. Itu. Dibilang jangan ganggu. Jangan ganggu. Ada suara jedor tadi. Dengarkah itu? Ya, ada suara. Ya, ke Pak Mangku nih. Saat sekarang sudah dijalani uji nyali ya, sudah adanya seorang peserta. Mungkin Pak Mangku bisa mengulas lagi tentang energi yang ada di lokasi uji nyali kita ini. Oh, ya. Dari kita tadi sudah melihat, kan tadi beberapa sudah ada perubahan, artinya dari waktu ke waktu kan tadi mungkin ada yang kita tunjukkan ada satu dua. Ini makin lama kan makin aktivitas sudah mulai jelas kan dia. Itu apakah itu seperti tadi ada pertemuan dari yang dari timur, dari selatan, dari utara sudah mulai ada aktivitas. Dengarkah itu? Ya, ada suara. Kok semakin diganggu? Aku nggak ganggu kok, Tuhan. Yang mohon pelindungan-Mu. Tuh, di sana ada suara jedar gitu.
Oh, ada suara. Oh, enggak. Takut. Enggak mau banyak gangguan, enggak. Ya, peserta betul saja. Peserta melambaikan tangan. Mari kita jemput. Tidak panik tapi ya kita ke sana Ya, lokasi. mari, Pak. Tolong. Halo. Nggak kuat. Banyak gangguan. Nggak kuat. Udah merinding banget aku. Maya, kenapa? Wah, aduh banyak gangguan. Ada sini. Sebetulnya waktu yang berjalan sudah hampir mendekati 1 malam uji nyali. Namun di saat-saat menjelang pagi ini akhirnya Anda melambaikan tangan. Bisa dijelaskan mungkin dari awal gimana? Yang pertama sih itu aja sih yang bikin kaget, shock aja. Terus ada suara kayak kaki-kaki gitu, jedung-jedung gitu. Nggak tahu di langit-langit tuh. Terus di sana juga ada suara kayak lempar-lemparan gitu. Jadi sebenarnya gini, tadi pada saat di control room saya bilang kepada Rudi dan Pak Mangku bahwa Anda sebenarnya memang pemberani sebenarnya. Tapi kembali lagi semuanya mengikuti kata hati Anda. Kalau mood Anda sedang enak, Anda bisa terus. Apalagi Anda ternyata pada akhirnya menyadari bahwa sangat menyukai adrenalin, semakin tertantang untuk menyelesaikan. Tapi tiba-tiba entah dari mana tiba-tiba mood Anda berubah menjadi pesimis. Itu kenapa tiba-tiba seperti itu? Ya saya sih mendingan nyawa aja daripada gitu. Oh, jadi Anda merasa terancam kalau ada apa-apa terjadi pada Anda ya, seperti itu. Jadi kalau Pak Mangku sendiri mungkin sebenarnya yang dialami oleh peserta ini energi apa yang ingin interaksi? Ya, kalau dari awalnya sih itu tadi saya sempat melihat ya memang nuansa yang ada sekarang ini kan sudah mulai berputar lebih jelas, makin waktu makin nambah itu. Jadi keinginan dia juga untuk berinteraksi juga ada. Ya ada satu aktivitas yang mana yang dia tidak siap terima, akhirnya ya seperti itu juga dia harus nggak mampu gitunya. Jadi Ya, mungkin satu hal adalah Anda bukan secara aura Anda tidak mudah untuk dirasuki. Itu yang perlu diketahui sebenarnya. Anda puas ya dengan Puas. Pengalaman yang Anda Ya, dapati? puas. Terima kasih telah menjadi seorang peserta uji nyali. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Malam pertama uji nyali sudah berakhir dan kita akan menantikan peserta selanjutnya di malam kedua nanti. Hanya di Pasti Dunia Lain. Baik, sudah sampai. Boleh dilepas tutup matanya. Selamat malam. Malam, Dengan siapa ya? Yanti. Saudari Yanti ya. Yanti, perkenalkan di sini ada Pak Mangku adat di sini. Ya. Yanti, relax ya. Iya, ya. Jangan terlalu tegang. Suara gong menandakan uji nyali sudah bisa dimulai. Selamat beruji nyali. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah. Aku mohon, tolong aku ya Allah. Ya Allah, hamba mohon ya Allah.
Hamba mohon. Aduh. Ya Allah. Tolong, aku nggak ingin ganggu kalian. Aku mohon. Jangan apa-apain aku. Ya Allah, tolong. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wassalam. Ya Allah. Ya Allah. Aduh, ada suara anjing tuh. Ya Allah. Apa itu? Aduh, merinding. Ya Allah. Lindung. Ya Allah. Ya Allah. Mudahkanlah aku ya Allah. Itu kayak ada putih-putih tuh. Ada yang gerak-gerak di belakang. Ya Allah. Tolong aku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gimana? Katanya mau ada apa-apa. Mana ada setan? Nggak ada nih. Ya Allah. Lindungilah aku ya Allah. Lindungi aku ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Dingin. Aduh. Takut. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Lindungilah aku ya Allah. Lindungilah aku ya Allah. Lindungilah aku ya Allah. Ada yang kena di belakang. Aku takut. Aduh. Ya Allah. Tolong aku. Aduh. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Mbah, aku permisi Mbah ya. Aku mau Astagfirullahaladzim, mau minum Mbah ya. Yang jaga sini aku permisi dulu mau minum. Astagfirullahaladzim. 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 Yang belakang gerak-gerak terus. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullahaladzim. 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 Ah, ada suara apa itu barusan? Astagfirullahaladzim. Untuk malam kedua ini peserta kita baru, Citra. Auranya sendiri mungkin ada perbedaan dengan peserta yang pertama. Ini sebenarnya berbeda sekali, Rudi, jelas sekali berbeda karena peserta yang pertama itu beraura ungu, sementara peserta yang kedua ini auranya kuning. Kuningnya terang, dalam arti memang dia tipe orang yang sangat spontanitas. Yang pasti aura berwarna kuning ini mudah sekali terkejut. Jadi pada saat dalam keadaan hening, tiba-tiba ada suara atau apa, itu langsung cepat panik. Langsung cepat panik dan dia harus cepat mengatasi rasa paniknya. Entah itu mungkin dia bisa rileks dengan bernyanyi atau mungkin dia bisa mencoba untuk istighfar atau berdoa. Pak Mangku, untuk malam kedua ini merupakan juga kalau saya lihat ini bulan purnama. Apakah bulan purnama ini sendiri pun merupakan malam spesial ya untuk energi mistis sendiri? Jadi istilah purnama itu, jadi ada suatu pertemuan antara ini bumi dengan akasa ya. Istilah kita bumi, kita pertiwi dengan hasil langit ini. Disinilah kita akan ada bahasa kalau di siang hari disebut dengan tengah tepat,
yang malam hari itulah puncak daripada sebuah sistem perubahan alam manusia dengan alam itu sendiri. Nah di sini kita sering disarankan oleh para leluhur orang tua kita tuh jangan kemana-mana karena di sini akan terjadi perbedaan antara apakah ini manusia, apakah ini memang barang gaib, itu susah kita terka. Nah, Terkadang begini kalau beda lagi kita. orang manusia tidak kuat mungkin bisa saja terjadi sakit atau apa seperti itu ya. Ya disitulah kadang-kadang unsur-unsur yang negatif itu bisa masuk gitu. Ya Allah, ya Allah, aku mohon, ya Allah, hamba mohon ya Allah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullah, kayaknya ada yang ngikutin aku dari belakang nih ya. Aku mohon, jangan. Astagfirullahaladzim. Mulai tadi kayak ada yang kucing tuh, ada kucing. Aduh, tapi bukan kucing hitam-hitam tuh. Astagfirullahaladzim, aku permisi, aku nggak mau ganggu mbah. Tolong mbah. Mbah, aku nggak pengen ganggu mbah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Peserta baru saja melihat seekor kucing katanya di lokasi Cinyali ini. Kucing hitam. Ya, ini kalau dari Citra sendiri secara psikologis ya. Ya. Apakah bentuk imajinasinya sudah sampai sejauh itu? Sebenarnya di sini kembali lagi, kalau saja peserta bisa mengatasi rasa paniknya, dia akan bisa kembali normal dan merasakan interaksi yang nyata dan tidak nyata. Jadi dia bisa membedakan. Nah, sementara visual yang dilihat peserta seperti kucing hitam itu memang benar adanya ya. Apalagi kucing hitam ini memang bukan mitos, tapi itu adalah sebuah fakta bahwa simbolik antara dimensi gaib dan dimensi manusia. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya Allah, tolong. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Apa itu putih-putih? Ih, takut. Astagfirullahaladzim. Takut. Astagfirullahaladzim. Putih-putih barusan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, lindungilah hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Allah, aku mohon ya Allah. Ya Allah, aku mohon. Ya Allah, aku mohon ya Allah. Ya Allah. Ada yang jatuh barusan. Ya Allah, tolong. Ya Allah, aku nggak pengen ganggu kalian. Aku mohon nggak. Apa tuh? Apa itu? Gini, takut. Ya, peserta akhirnya melambaikan tangan di sini. Mari kita jemput Pak Mako. Ya, Takut. Udah, tolong.
Tarik napas dulu, mungkin dibawa tenang dulu ya. Kita sudah di sini, Yanti. Sudah ada pemangku, sudah ada Citra, sudah ada kru masih dunia lain di sini. Jadi sudah aman. Agak lama tadi ya, karena memang lokasinya agak jauh. Anda histeris tuh kondisinya udah nggak mau melihat kemana-mana ya? Iya, udah ketakutan tuh tadi. Aduh. Menggigil gini. Iya, tadi pas saya datangi juga masih agak sedikit gemeter semuanya. Ini keringatnya pun basah kuyup, ini memang karena cairan adrenalin yang berpacu sangat kuat sekali ya di dalam badan peserta. Ya, pemangku bisa dijelaskan di sini. Energinya di malam kedua ini sangat terasa sekali ya. Betul. Walaupun mungkin sebetulnya interaksinya hampir sama dengan malam pertama. Hanya saja penerimaan peserta kita di sini berbeda dengan peserta yang pertama. Atau memang ada energi lain yang sangat kuat. Memang nuansa hari berikut ini, hari ini memang kita ada satu sugesti yang baru yang sangat menguatkan bahwa ini akan ada suatu interaksi yang sangat tepat ya. Atau mungkin ada keterkaitannya kita bicara di sini dengan bulan purnama. Betul. Yang bertepatan dengan malam ini. Iya, itu faktor sugestinya juga gitu. Ya, jadi ada kita di sini mengenal bulan purnama adalah hari kebesaran sebenarnya kan dia. Jadi mereka semua berkumpul karena seperti yang pernah saya uraikan bahwa di sini ada tempat suatu percampuran, pertemuan. Jadi unsur-unsur di pojok selatan barat dengan timur utara itu bertemu sekali keras. Jadi di sanalah nuansa mereka itu. Jadi seperti arus air juga ya. Betul. Di mana saat pertemuan dua arus ini akan mengakibatkan satu tarikan yang sangat Betul. kuat sekali. Ya, seperti itu. Citra, ya untuk psikologis peserta saat ini bagaimana kondisinya? Secara fisik ini masih dalam keadaan shock. Shakingnya ini sudah levelnya sebenarnya sudah memasuki level ke-7. Jadi kalau masuk ke 10 itu bisa pingsan. Pingsan bahkan mungkin Atau kerasukan. Tapi kalau saya rasa kerasukan tidak. Karena dari awal peserta mengikuti uji nyali, dia sudah mengingat terus berdoa, istighfar, itu tidak berhenti. Meskipun panik melihat sesuatu, setelah itu dia langsung istighfar ya. Sholawat, membaca ayat kursi juga, itu sebenarnya melindungi. Jadi pada saat saya memeriksa energinya sendiri, tidak ada makhluk astral yang berhasil menembus auranya. mungkin dari Yanti sendiri ada yang ingin diutarakan ya setelah mengalami begitu kejadian yang sangat luar biasa di lokasi ini. Mungkin apa ya, sebenarnya kalau aku lihat sendiri sih nggak ada apa-apa, cuman tadi aku dengar itu suara-suara itu yang bikin aku takut gitu, panik gitu ya. Seperti itu, jangan takut mencoba lah sebelum mengalami sendiri gitu. Udah gitu aja dah. Lebih baik melihat sekali daripada mendengar cerita ya. Iya. Baik Yanti, terima kasih Anda telah berani berpartisipasi menjadi seorang peserta uji nyali walaupun gagal ya. Akhirnya kita menjemput Anda, tapi di sini Anda katakan juga merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa dan tidak mungkin Anda dapati mungkin di lain waktu seperti sekarang ini. Kami ucapkan terima kasih. Kita kembali ke ruang kontrol, silakan. Pemirsa, nantikan pembuktian peserta uji nyali selanjutnya hanya di Masih Dunia Lain. Ada suara itu yang bikin aku takut. Suaranya itu nggak apa ya, nggak hilang gitu loh, terus beruntun. Jadi aku takut.